Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo, 잘 지냈어요? Ya, bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, saya juga tidak akan pernah lupa untuk mengingatkan anak-anakku sekalian agar kita tetap menjaga protokol kesehatan. Walau bagaimanapun kita harus tetap menjaga kesehatan, meskipun COVID, kasusnya di Subang ini sudah menurun atau hampir tidak ada. Tetapi kita harus tetap menjaga kesehatan agar karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Oke, di bulan, suci Ramadan ini, kita tetap harus, menuntut ilmu atau masih ada kewajiban kita sebagai siswa, yaitu, menuntut ilmu. Oke, menuntut ilmu ini sendiri sangat sekali dianjurkan di dalam Islam. Karena menuntut ilmu itu dapat pahala. Nah, apalagi ketika kita menuntut ilmu di bulan suci Ramadan. Wah, pasti pahalanya itu sangat berlimpah ganda. Oke, jadi saya mendoakan agar anak-anak sekalian selalu tetap semangat belajar di masa pandemi ini. Oke, selain kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita juga mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum kita mulai pertemuan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa di dalam hati sesuai kepercayaan masing-masing, dimulai. Oke, berdoa dicukupkan. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang membuat kalimat bentuk interrogatif. Oke, kalimat bentuk interrogatif itu apa sih, Sam? Nah, kalimat bentuk interrogatif itu adalah kalimat bentuk tanya atau kita ingin ketika kita ingin bertanya tentang sesuatu. Nah, sebelum kita masuk ke pertemuan hari ini, alangkah baiknya kita review materi terlebih dahulu. Oke. Nah, untuk review materi, minggu kemarin kita belajar tentang pola kalimat sederhana. Nah, pola kalimat sederhana itu dalam bahasa Indonesia yaitu subjek, predikat, dan objek. Oke, subjeknya di sini adalah saya. Nah, predikatnya itu makan, dan objeknya adalah nasi. Nah, sedangkan dalam bahasa Korea, penyusunan kalimatnya akan menjadi saya, nasi, makan. Karena aturan dalam bahasa Korea itu bukan SPO, melainkan subjek, objek, predikat. Nah, jadi ketika kita ingin menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Korea, kita juga harus mengikuti aturan bahasanya, yaitu menjadi jonen, jonen itu saya, babel, babel itu nasi, 목습니다 itu adalah makanan. Atau makan. Oke, sorry. Jadi, 저는 밥을 먹습니다. Saya nasi makan. Nah, dalam bahasa Indonesia berarti saya makan nasi. Oke. Nah, selanjutnya adalah bentuk kalimat interrogatif 비읍니까, 습니까. Nah, 비읍니까, 습니까 ini adalah bentuk kalimat interrogatif dari 비읍니다, 습니다 yang pernah kita belajari di minggu sebelum-sebelumnya. Nah, oke. Biom nikah senika ini merupakan bentuk kalimat tanya interrogatif. Nah, bentuk ini dilekatkan pada kata kerja atau kata sifat. Nah, seperti misalkan ada makan, pergi, istirahat, cantik, kecil. Nah, itu masuk ke dalam kata kerja kata sifat. Nah, bim nikah digunakan apabila bentuk dasar diakhiri dengan vokal, sedangkan semnika digunakan apabila kata dasar diakhiri dengan konsonan. Oke, kita lihat contohnya. Nah, gimnika digunakan apabila bentuk dasar diakhiri dengan vokal. Nah, contohnya di sini ada kata boda, oda, dan gada. Nah, mereka itu masuk semuanya ke dalam kata kerja. Boda itu artinya melihat. Nah, ketika kita ingin bertanya menggunakan gimnika, jadi berubah menjadi bomnika. Oke. Kemudian ketika oda atau datang dirubah menjadi bentuk tanya itu omnika. Nah, gada atau pergi ketika diubah ke bentuk tanya menjadi kamnika. Nah, pomnika, omnika, kamnika itu adalah bentuk tanya. Oke, jadi misalkan bomnika, apakah kamu melihat? Omnika, apakah datang? Kamnika, apakah pergi?
Oke, selanjutnya adalah semnika. Nah, semnika digunakan apabila kata dasar diakhiri dengan konsonan. Contohnya di sini ada mokta, ikta, dan cakta. Oke, mokta, ikta itu termasuk ke dalam kata kerja, sedangkan cakta itu termasuk ke dalam kata sifat. Oke, mokta atau makan itu moksem nikah, moksem nikah, kemudian ikta itu iksem nikah, dan cakta itu caksem nikah. Oke, jadi kalau moksem nikah itu apakah makan, iksem nikah apakah membaca, kemudian ada caksem nikah apakah kecil. Nah, jadi bentuk ini adalah menjadi sebuah pertanyaan. Oke, nah kita coba buat untuk kalimat sederhananya. Oke, di sini ada contoh "Cha'anuga 생선을 삽니다." Ini yang contoh kalimat biasa atau kalimat pernyataan. Cha'anu membeli ikan. Cha'anuga 생선을 삽니다. Nah, jika kita ingin membuat kalimat tanya, kita hanya perlu mengganti akhiran da-nya saja pada kata samnida. Jadi diubah tinggal menjadi samnika. Oke, Cha'anuga 생선을 삽니까? Nah, menjadi apakah Cha'anwu membeli ikan? Ya, jadi seperti itu. Oke, sangat mudah bukan? Jadi kita hanya perlu mengganti huruf da-nya saja menjadi huruf ka. Oke, kita lanjut ke soal latihan. Nah, cobalah untuk mengubah kalimat bahasa Korea berikut ke dalam bentuk interrogatif atau bentuk tanya. Di sini ada contoh yang pertama adalah 아버지가 신문을 읽습니다. Ayah membaca koran. Nah, contohnya di sini 아버지가 신문을 읽습니까? Jadi, apakah ayah membaca koran? Hmm, oke, kita coba nomor dua. 엄마가 계란을 요리합니다. 엄마가 계란을 요리합니다. Oke, ketika kita ingin mengubah bentuk pernyataan menjadi bentuk tanya, kita hanya perlu mengubah da-nya menjadi ka. Menjadi, hmm, 엄마가 계란을 요리합니까? Apakah ibu memasak telur? Oke, seperti itu. Nah, untuk nomor 3 dan nomor 4, boleh saya kasih waktu 1 menit untuk berpikir. Silakan dijawab dulu dalam hati. Oke. Boleh silakan untuk dijawab. Nah, untuk yang nomor 3, sujiga uyuru masimnita. Sujiga uyuru masimnita. Oke, apa bentuk tanyanya? Nah, sujiga uyuru masimnika. Oke, suji, apakah suji minum susu? Oke, yang terakhir, opaga hakyoe kamnida menjadi, hmm, opaga hakyoe kamnika? Apakah kakak pergi ke sekolah? Nah, oke, jadi dari keempat soal ini adalah bentuk interrogatif dari kalimat biasa menjadi kalimat tanya. Oke, nah mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Apabila ada pertanyaan, bisa saja langsung chat via WA ataupun bisa bertanya di kolom komentar. Oke, sebelum mau mengakhiri pertemuan hari ini, saya akan mereview dulu apa saja yang kita pelajari hari ini. Oke, hari ini kita belajar tentang biemnika semnika. Nah, biemnika semnika ini merupakan bentuk interrogatif atau bentuk tanya dari biemnida semnida. Oke, itu adalah akhiran kalimat yang menandakan predikat. Oke, biemnika semnika ini digunakan untuk kata kerja dan kata sifat. Nah, biemnika digunakan ketika dia bertemu huruf vokal, sedangkan semnika dia digunakan ketika bertemu huruf konsonan. Oke, mungkin segitu saja untuk review hari ini. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan dalam penyampaian. Nah, sekian dari saya. Sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Ya, berdoa dicukupkan. Nah, terima kasih banyak telah hadir di pertemuan hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Kamsahamnida, sugoessoyo. Oke.